Ya, selamat sore saudara-saudara pemirsa channel Saifuddin Ibrahim, channel untuk membangun hidup toleransi dan damai. Demikian firman Tuhan. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya walaupun tampil banyak saksi dusta. Begitulah orang yang mau menutup kebenaran, yang mau menghancurkan keadilan. Sejak awal zaman sudah ada tipe-tipe semacam itu. Tadi barusan saya dan tim, bahkan pengacara, mengikuti sidang keputusan pra-peradilan terhadap kasus MKC. Kita lihat video berikut ini. Silakan. Kuasa termohon dan kuasa termohon. Demikiannya putusannya ya. Ya, demikian saudara-saudara pra-peradilan yang diajukan oleh penasehat hukum MKC dinyatakan gugur karena perkara utamanya sudah dimulai pada tanggal 2 Desember 2021. Jadi oleh karena itu pra-peradilannya sudah dinyatakan gugur. Ya, gitu. Bisa memberikan konferensi pers untuk pra-peradilan yang sudah diputuskan oleh hakim tadi. Silakan Bapak. Jadi berdasarkan pertimbangan hakim ini, pra-peradilan gugur karena sudah dimulai sidang di Ciamis. Ya. Jadi perkara peradilan ini kan kita daftarkan tanggal 4 November. Kemudian diulur 3 minggu untuk memanggil, padahal jaraknya cuma 2-3 km. Seolah-olah pemanggilan antar provinsi. Ya. Kemudian sudah dipanggil dengan jarak 3 minggu, tertuntut dalam hal ini Cyber Polri dan turut tertuntut Jampidum Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Jaksa Umum Tindak Pidana Umum maksudnya, tidak hadir juga. Diulur lagi 1 minggu lagi menjadi 1 bulan lebih, tidak hadir juga, kan begitu. Di sisi lain mereka mempercepat pelimpahan perkara P21 ke Ciamis. Nah di Ciamis hari itu juga langsung didaftarkan dari kejaksaan ke Pengadilan Negeri Ciamis. Nah, jadi mereka berpendapat dengan telah didaftarkannya itu perkara pokoknya ke PN Ciamis, kemudian sudah ditetapkan hari sidang tanggal 25, sekalipun tanggal 25 November 2021 itu MKC sakit tidak jadi sidang oleh hakim tunggal, tadi dianggap itu telah sidang karena telah dimulai, ibaratnya sudah diketuk palunya, sidang dimulai walaupun tidak jadi persidangan pembacaan dakwaan, tetapi dengan kita hadir ke sana, jaksa telah hadir, terdakwa telah hadir, dianggap itu telah sidang walaupun belum gagal. Sidang. Itulah pertimbangannya tadi. Jadi pertimbangannya pra-peradilan gugur karena sudah ditetapkan hari sidang pada tanggal 25 November di PN Ciamis. Apa memang begitu aturan hukum pra-peradilan itu? Ada perbedaan penafsiran antara hakim dengan kami. Kalau kami berpendapat, kalau belum disidangkan perkara pokoknya atau belum dibacakan surat dakwaannya, maka pra-peradilan seharusnya masih berjalan terus. Tetapi Ibu Hakim tadi berpendapat walaupun belum dibacakan surat dakwaan, tetapi karena sudah ditentukan hari sidang dan pada saat hari sidang sudah dibuka walaupun tidak jadi, itu dianggap telah menggelar
pemeriksaan perkara pokok. Sedangkan yang kita maksud pemeriksaan perkara pokok adalah pembacaan surat dakwaan yang dihadiri oleh terdakwa dan atau penasihat hukumnya, yaitu baru terjadi pada hari Jumat selesai gitu ya. Sedangkan kita pada hari Jumat minggu ini sudah tidak ada lagi pemeriksaan pra peradilan karena pra peradilan kita sudah selesai di hari Rabu dan hari Kamis itu sudah kesimpulan. Sedangkan jaksa baru mulai membaca surat dakwaannya itu adalah baru pada hari Kamis dan selesai pada Jumat malam atau di malam Sabtu. Artinya ketika mereka membaca surat dakwaan, kita sudah selesai pemeriksaan pra peradilan. Tinggal ibu hakim mengulur lagi putusannya dari Kamis ke Senin. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Jadi diulur 5 hari. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa mereka ini koordinasi. Karena kenapa? Perkara biasa aja kalau kita daftar ke pengadilan itu 1-2 minggu sudah sidang. Ini perkara cepat pra peradilan diulur 1 bulan, yaitu 3 minggu, kemudian ulur lagi seminggu, kemudian menjadi 1 bulan lebih kan begitu. Jadi artinya mereka ini benar-benar anti koreksi atau anti kritik gitu. Harusnya kita menguji pra peradilan itu adalah untuk menguji tindakan Dircyber Polri yang melakukan penculikan tanggal 24 dan melakukan pembongkaran atau perampasan rumah tanggal 23, kemudian penangkapan penahanan tanggal 25. Itu yang mau kita uji sebetulnya. Kemudian menambah pasal di perjalanan. Jadi ada pasal yang tidak dilaporkan, yaitu pasal 14 ayat 1 dan 2 ditambahkan oleh jaksa penuntut umum dan penyidik di tengah jalan sebelum kami jadi pengacaranya ya. Dan itu pula dijadikan menjadi perkara pokok atau tuntutan utama di PN Ciamis gitu. Jadi kita berpendapat bahwa itu tidak sah karena pasal itu tidak ada sebelumnya, dan teman-teman jaksa juga banyak yang sudah senior-senior mengatakan itu tidak boleh, tidak sah kan begitu. Tapi ya inilah hukum itu kan ilmu sosial. Kita tadinya sudah mau uji di pra peradilan, tapi karena di PN Selatan ini diundur terlalu jauh, dari sejak didaftar diundur sampai 3 minggu, kemudian menjadi 1 bulan kan begitu ya. Dan meskipun kita dapat ada bukti-bukti kuat bahwa apa yang dilakukan oleh cyber dan penyidik itu ketika menangkap MKC jelas-jelas mereka, karena itu belum diuji. Jadi tadi kan Dircyber sama Jampidum ini kan mengajukan eksepsi. Eksepsinya adalah bahwa pra peradilan ini adalah gugur karena perkara pokok sudah dimulai. Jadi bukti-bukti itu belum diuji. Nah, sedangkan bukti kita kan sangat telak. Ada 3 orang saksi yang menyatakan bahwa saksi sendiri pun diculik. Orang tua saksi pun umur 80 tahun dipaksa keluar tengah malam gitu ya. Kemudian juga diculik juga mereka 3-tiganya, dipaksa dibawa ke warung. Di warung itu pun handphonenya dibuka dan diretas, kemudian di cloning atau dipindah isi handphonenya ke tapi itu tidak diperiksa oleh hakim. Demikian juga tentang perbuatan tanggal 20 di Bali, laporan tanggal 21 di Dircyber, tanggal 22 langsung tersangka, tanggal 23 mereka sudah ke Bali tanpa administrasi penyidikan. Tanggal 23 mereka sudah membongkar rumah MKC, kalau MKC tidak di situ, bahkan orang yang disuruh membongkar sudah kita hadirkan ke sini bersaksi kemarin, tapi itu tidak dipertimbangkan hakim karena dia langsung kepada materi eksepsi saja, tidak masuk kepada pokok perkara. Jadi pokok perkara belum diperiksa, yang ada adalah maka pra peradilan ini gugur karena sudah dimulai sidang di Ciamis. Itu intinya. Jadi disinilah yang kita maksud kolaborasi PN Jakarta Selatan dengan Jaksa Agung dan Cyber Polri, bahwa mereka ini sudah koordinasi sehingga sidangnya dibuat terlalu lama, 1 bulan baru sidang. Padahal undang-undang mengatakan 7 hari sudah harus putus. Jadi 7 hari menjadi 1 bulan lebih ini sebenarnya patut dipertanyakan, tetapi pra peradilan ini kan tidak mengenal upaya hukum banding maupun kasasi. Yang bisa kita lakukan adalah menyurati Komisi Yudisial dan menyurati hakim pengawas pada Mahkamah Agung supaya dipertanyakan kepada mereka atau dieksaminasi mengapa sidangnya baru sebulan kemudian. Sedangkan perkara biasa aja, gugatan misalnya kita daftar ke pengadilan, seminggu atau 2 minggu itu sudah keluar jadwal sidang. Ini kenapa harus 3 minggu sampai 1 bulan. Nah, jadi ini kan mereka ini kan lembaga-lembaga negara, tentu mereka sudah biasa koordinasi. Nah, inilah hambatan-hambatan bagi masyarakat pencari keadilan kan begitu. Apalagi kita ini kan berperkara murni berdasarkan hukum, bukan berdasarkan suap menyuap gitu ya, atau murni
kita perjuangkan apa kata undang-undang kan begitu. Jadi seringkali undang-undangnya ini dalam praktek ketentuan-ketentuan itu diabaikan begitu. Atau karena tidak suap menyuap itu makanya Itu kita memang di kantor saya tidak boleh. oh Itu kalau seorang lawyer sudah berani menyuap itu rohnya hilang. Jadi kalau di kantor saya tidak boleh, makanya roh kita menyala-nyala karena itu tidak boleh. Jadi kalau sudah begini keadaannya, ini sama dengan kita seperti berhadapan dengan tembok Jericho. Artinya hambatan itu terlalu besar, maka tidak bisa kita hanya melawannya dengan cara-cara yang biasa, harus juga diiringi dengan doa-doa kan begitu ya, supaya turut campur Tuhan kan gitu dalam perkaranya. Tapi tidak usah kecil hati ya, memang kalau kita tidak pra-peradilan tadinya, kemungkinan juga ini perkara belum dilimpah ke Ciamis. Kejaksaan Ciamis karena dengan dia ditambahnya pasal 14 ayat 1 dan 2, maka dia berwenang menahan sampai 120 hari, yaitu sesuai pasal 29 KUHP, sehingga bisa lagi diperpanjang dari 25 Oktober ke 25 November, 20 November ke 25 Desember. Artinya sampai hari Natal pun kasus masih di Cyber Polri. Dengan kita melakukan pra peradilan, maka dia pun seperti dewa mabuk atau pakai jurus mabuk, dia langsung buru-buru bawa ke Ciamis untuk didaftar 17 langsung saat itu juga langsung daftar ke pengadilan. Nah yang menjadi mengherankan adalah bahwa di Mabes Polri itu ada 60.000 SPDP yang mangkrak, tetapi kalau kita lihat seperti tadi ya, sampai saya potret tadi, penyidik Cyber Polri itu tiap hari ada di pengadilan, tiap hari ada di Ciamis. Pertanyaannya, apakah cuma satu-satunya ini perkara Cyber Polri? Apakah cuma satu-satunya perkara Mabes Bareskrim Polri? Kenapa semua penyidik mulai dari pangkat rendah sampai pangkat perwira semua ada di pengadilan, ada di Ciamis? Nah, ini sebenarnya merugikan masyarakat Indonesia secara umum. Dan kalau kita berbicara tentang kepastian hukum dan keadilan, ada perkara sudah 2-3 tahun ngantri belum ditangani. Kenapa perkara baru dilapor tanggal 21 langsung tersangka tanggal 22? Nah, yang menjadi koreksi kepada Kapolri dan Kabar Eskrim adalah termasuk Dir Cyber ini, kalau bisanya begitu dilapor perbuatan tanggal 20, dilapor tanggal 21 langsung tersangka tanggal 22, langsung diculik atau membongkar untuk mendapatkan barang bukti tanggal 23, diculik 24, mengeluarkan surat penangkapan penahanan 25. Kenapa perkara lain tidak dibikin seperti itu aja? Kenapa harus orang menunggu 2-3 tahun, 5 tahun belum juga P21? Kalau bisanya dalam 1-2 hari kan begitu. Kenapa hanya perkara MKC yang 1-2 hari sudah langsung tersangka sejak dilaporkan? Nah, inilah yang menjadi koreksi kita kepada penegak hukum lain. Kasihan kan warga negara lain, dia melapor sudah di 2-3 tahun bahkan 4-5 tahun belum tersangka, belum tuntas-tuntas, sehingga Komisi 3 DPR mempertanyakan SPDP yang 60.000 lebih mangkrak kan begitu. Sedangkan ini baru dilapor kemarin saja langsung perkaranya selesai kan begitu di kepolisian gitu. Dan tiap hari polisi datang atau penyidik datang ke pengadilan, seolah-olah tidak ada lagi pekerjaan lain di Bareskrim Polri. Artinya hanya MKC lah perkara mereka satu-satunya, sehingga mereka tiap hari ada di persidangan kan begitu. Nah, itu makanya tadi ketika lagi sidang saya potret, dan di Ciamis juga saya suruh potret, tiap hari saya potret itu, bahwa menunjukkan bahwa mereka tiap hari ada di Ciamis, di ruang pengadilan. Nah, apakah dengan gugurnya pra peradilan ini perilaku polisi yang menganiaya MKC dan ada ormas tertentu yang turut serta juga menganiaya itu juga jadi gugur tuntutannya? Tidak, jadi selesai ini pra peradilan, kita mau mengajukan lagi gugatan baru, namanya gugatan perbuatan melawan hukum. Jadi kalau pra peradilan ini adalah menguji prosedur, apakah penyidik bekerja telah sesuai prosedur atau tidak, apakah sudah dilengkapi mindik atau administrasi penyidikan atau tidak, apakah penangkapan, penahanan, kemudian pengumpulan barang-barang bukti sudah sesuai atau tidak, apakah perpanjangan penahanan sesuai atau tidak, apakah penambahan pasal 14 ayat 1 itu sah atau tidak. Itu tadi mau diuji. Tapi karena hakim tidak menguji itu, tapi langsung mempertimbangkan eksepsinya. Nah, menurut hakim tadi, karena sudah berjalan perkara pokoknya di Ciamis, maka pokok pra peradilan tidak diperiksa, tapi eksepsi langsung dikabulkan, yaitu eksepsi daripada Cyber Polri dan
eh, Jaksa. jaksa muda pidana umum. Nah, mengenai perbuatan daripada penyidik tetap kami proses. Pertama akan kita lakukan segera gugatan perbuatan melawan hukum, yaitu menggugat Kapolri, Jaksa Agung dan Presiden. Kenapa di Indonesia yang sudah mengadopsi undang-undang anti penyiksaan dan undang-undang HAM masih ada penyiksaan dan pemaksaan makan tai atau makan feses di Bareskrim Polri? Harusnya Bareskrim Polri itu adalah tempat paling nyaman di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Rote. Tetapi justru di Bareskrim Polri terjadi penyiksaan terhadap tahanan, pemaksaan untuk makan feses atau makan tai. Nah, ini akan kita gugat dalam perkara perbuatan melawan hukum. Kemudian kami juga akan gugat lagi dalam perkara tata usaha negara, yaitu terhadap pejabat-pejabat yang sengaja membiarkan pemaksaan atau penyiksaan itu atau pemaksaan makan tai itu, supaya jabatan yang bersangkutan dievaluasi. Atau harapan kami supaya diberhentikan, karena masih banyak warga negara Indonesia yang baik dan benar yang siap menjadi penyidik atau jadi mengisi jabatan-jabatan perwira Polri. Kan kasihan kan orang-orang baik dan benar menganggur padahal mereka cakap untuk melakukan tugas-tugas kepolisian, kan begitu. Jadi akan kami gugat dalam perkara tersendiri. Jadi seingat saya ya, karena saya udah umur 53 tahun, seingat saya dulu itu biasanya itu ya diperiksa tapi nggak ditangkap orangnya. Tapi sekarang ditangkap dulu baru diperiksa. Kenapa terjadi pergolakan hukum seperti ini? Bukan pergolakan hukum, tetapi karena ini bisa dikatakan perkara ini perkara atensi, yaitu atensi daripada pimpinan Polri mungkin ya, sehingga pertama dia dapat nomor laporan yang cantik, nomor 500. Yang kedua, pelaksanaannya tidak sesuai KUHP, makanya kita uji ke pra peradilan. Tetapi karena ada diduga koordinasi antara tertuntut dan turut tertuntut dengan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga proses persidangannya diulur terlalu jauh sampai 1 bulan. Seharusnya 1 minggu, kan begitu. Undang-undang menyatakan 1 minggu, mereka melakukannya 1 bulan lebih, kan begitu ya. Sehingga pada akhirnya putusan itu jatuh tadi setelah 1 bulan atau hampir 1 bulan seminggu lebih. Karena ini tidak tertanggal 4 November, harusnya 1 bulan itu kan 4 Desember. Nah, ini sudah 6 Desember, jadi 1 bulan 2 hari gitu, baru putus. Dengan gugurnya pra peradilan yang barusan tadi, ini tidak membuat Bapak pengacara patah semangat? Enggak itu. Jadi perkara pra peradilan itu saya saja selama jadi advokat baru, kalau nggak salah 1 atau 2 baru menang pra peradilan dari sekian banyak yang kita lakukan pra peradilan. Karena kenapa? Karena yang kita uji ini kan pejabat-pejabat negara. Nah, kebetulan saya selalu pakai istilah penuntut dan tertuntut. Jadi karena ini perkara pidana, di pidana itu kan kita penuntut, lawannya kan tertuntut gitu ya. Ada untungnya melakukan pra peradilan. Pertama, mempercepat proses. Yang tadinya mereka santai-santai, begitu kita pra peradilan itu 24 jam langsung kerja itu. Itu langsung ibaratnya itu kecepatannya itu yang biasa normal bawa mobil 60 sampai 80 km per jam, kalau begitu di pra peradilan kan itu langsung 200 km per jam, kira-kira begitu. Jadi tiba-tiba itu sudah langsung P21. Bahkan saya pernah pra peradilan di Balige, Sumatera Utara. Gara-gara saya pra peradilan kan itu orang kaya dan pejabat memukuli tukang becak, tapi tukang becaknya yang jadi tersangka. Saya datang dari Jakarta membela tukang becaknya tanpa dibayar juga tahun lalu. Itu begitu P21 hari itu juga. Jadi P21 dari Polres ke Jaksa hari itu, dilimpah dari Jaksa ke pengadilan hari itu juga. Jadi hanya dalam waktu 1 jam, antara jam 9 sampai jam 10 dari Polres ke Pengadilan Negeri Balige. Jadi itu barang hanya dalam 1 jam. Padahal ketika tidak pra peradilan berbulan-bulan itu nggak jadi kan gitu. Nah, itulah yang saya bilang tadi, mereka ini anti kritik, anti dikoreksi, kan begitu. Kalau nggak salah ya Jumat tanggal 3 kemarin Desember ya, itu MKC diperiksa kenapa diperiksa di pengadilan itu kenapa sampai jam 8 malam ya, dari jam 8 pagi ke jam 8 malam. Iya, sebelum saya jawab pertanyaan yang itu ya, karena memang jawaban ini tidak akan mempengaruhi putusan yang sudah diputuskan oleh hakim. Yang pertama saya mau bahas dulu mengenai pra peradilan. Jadi di dalam hukum itu hakim biasa menafsirkan suatu undang-undang, karena memang hakim punya hak dan punya kewenangan untuk menafsir undang-undang. Nah, tapi untuk saat ini
pada proses perkara MKC, pengadilan negeri melalui instrumennya dan juga hakim yang memeriksa menafsirkan bahwa bisa butuh waktu 18 hari ataupun 3 minggu untuk menentukan jadwal persidangan. Nah, padahal ketentuan perundang-undangan mengatakan untuk memutus perkaranya saja tidak boleh lebih dari 7 hari. Nah, yang jadi ya kita kan mahasiswa hukum juga ya. Kalau dalam tafsir hukum kan ada tafsir menggunakan logika, ya logik tafsir. Tidak masuk logika. Kalau menyelesaikan saja butuh waktu 7 hari, kenapa untuk menentukan jadwal persidangan bisa lebih dari 18 hari, bahkan sampai dengan persidangan sampai dengan makan waktu 1 bulan? Itu tidak masuk akal. In case saya kasih contoh. Saya ditangkap sekarang. Menurut saya dan menurut penasihat hukum saya ini cacat prosedur. Kemudian saya perapit besoknya. Namun pra-peradilan baru diselenggarakan 30 hari kemudian. Saya suka buru P21. Jadi buat apa ada pra-peradilan? Nah, makanya saya beranggapan dan saya juga melakukan suatu analisa. Saya sepakat dengan rekan saya, Bapak Kamarudin Simanjuntak, bahwa ada tafsir keliru dalam menafsirkan pasal 84 KUHP ini ya, mengenai pra-peradilan yang 7 hari itu bisa didaftarkan lebih dari 7 hari. Kenapa saya bilang begitu? Saya juga saksi hidup, teman-teman. Di tanggal 17 November ketika berkas itu dilimpahkan ya dari Siber Polri ke Kejaksaan Negeri Ciamis, di hari yang sama mereka mendaftarkan jadwal persidangan. Tahu nggak, untuk pokok perkaranya mereka 1 minggu. Itu pokok perkara 7 hari. Ini pra-peradilan yang mana amanat undang-undang 7 hari sudah harus selesai, Dibikinnya 1 bulan. dibikin 1 bulan. Makanya ini tafsir logika ini nggak masuk. Makanya mohon teman-teman ahli-ahli hukum, apapun agama kalian, tolong jadikan kasus ini sebagai studi banding atau studi kasus lah ya. Coba kita lihat apakah memang yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam menentukan jadwal sidang sudah tepat atau belum. Karena dugaan kami, boleh dong menduga dong. Orang kalian aja suka melakukan semena-mena, kami boleh dong melakukan dugaan. Dugaan kami ini ada koordinasi. Untuk apa? Malah tadinya ini sempat agak tegang kita waktu itu ke hakim ya. Dia masih berencana memanggil yang ketiga. Jadi sudah panggilan sah yang pertama, sudah panggilan sah yang kedua, nggak datang juga. Yang pertama nggak datang 3 minggu, yang kedua nggak datang udah 1 bulan. Dia masih mau manggil lagi. Akhirnya saya bilang, mana kepastian hukum? Kok ibu senaknya saja menafsirkan hukum harus panggilan ketiga, di mana itu tertulis? Dengan rumusan P2 P3. Dengan rumusan P2 P3 katanya kan gitu. Nah, jadi karena kita agak tegang waktu itu, maka ya hakimnya dengan berat hati dimulailah pra-peradilan. Ya. Dan pada persidangan pertama datanglah itu dari Dipkum Mabes Polri, tapi tanpa surat kuasa waktu itu. Dia berdiri bicara sama hakim dan dilayani oleh hakim. Oh, kami belum terima surat kuasa katanya. Tapi kan lucu juga, kalau you belum terima surat kuasa, belum terima peradilan, ya? kok bisa tahu datang ke ruang sidang sah waktu itu? Nah, inilah permainan mereka kan begitu. Tapi ya yang berwenang menilai itu kan hakim. Nah, lagi-lagi saya katakan dalam perkara seperti ini, apalagi berhadapan dengan penguasa, mereka kan merasa penguasa toh, memang tidak mudah, tetapi juga tidak terlampau sulit. Oleh karena itu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita berdoa saja. Biarkan kita lakukan dengan yang terbaik. Kita doakan Tuhan turut campur, karena Tuhan tahu isi segala hati dan pikiran orang, karena begitu. Nah, yang jelas ada untungnya juga pra-peradilan itu. Dengan kita pra-peradilan, dia sempoyongan sampai kirim berkas ke Ciamis, walaupun bikin kita susah kan begitu. Begitu didaftar langsung sampai di pengadilan dan langsung keluar penetapan sidang 1 minggu kemudian. Walaupun nggak diperiksa pokok perkara, tapi menurut Ibu Hakim tadi itu sudah dianggap memeriksa pokok perkara. Nah, itu tafsir beliau kan gitu. Padahal menurut saya namanya belum diperiksa pokok perkara, ya bagi saya itu namanya belum memeriksa pokok perkara toh, belum bisa menggugurkan pra peradilan. Tapi bagi Ibu Hakim, walaupun tidak diperiksa pokok perkaranya, walaupun baru identitasnya, itu disamakan dengan telah memeriksa pokok perkara. Oleh karena itu, satu-satunya cara yang karena ini tidak mengenal ada upaya hukum, banding atau kasasi, ya kita surati Komisi Judisial dan Mahkamah Agung supaya mereka juga menilai apakah benar seperti itu. Nah, karena pra-peradilan sudah selesai kemarin Rabu, jadi kita sidang Senin, Selasa, Rabu sudah selesai. Kamis itu kan hanya acara kesimpulan itu kan boleh dibuat boleh tidak. Sekiranya hakimnya mau, Jumat sudah bisa putus. Nah, atau kalau tanpa kesimpulan, Kamis sudah bisa putus. Tetapi beliau mengulur
mundur lagi 5 hari ke berikutnya sampai hari Senin. Nah, itu hari ini. Hari inilah baru diputus dan mengatakan perkara pokok sudah jalan kan begitu. Jadi eksepsi daripada tertuntut dan tertuntut dikabulkan gitu. Nah, mengenai apa namanya pemeriksaan di Penciamis dari Kamis sampai Jumat. Nah, itulah mereka karena saking fokusnya ke pra peradilan ini, mereka bacalah itu surat dakwaan dikebut dalam 2 hari 2 malam. Dari pagi harusnya jam kantor itu jam 8 jam 9, mereka baca mulai jam 7. Dikebut dibaca, itu pun nggak dibaca dengan baik. Mereka menyebut Muhammad kece melakukan perbuatan ini dan seterusnya. Entah apapun itu perbuatan dan seterusnya itu tidak dikenal dalam perbuatan hukum dan seterusnya. Kemudian pokoknya dipercepat-cepat baca. Yang lucunya dia membaca untuk dirinya, Muhammad kece tertidur karena dia sakit. Jadi sebetulnya surat dakwaan itu dibuat adalah untuk dimengerti oleh terdakwa, supaya terdakwa mengetahui dan mengerti mengapa dia dijadikan pesakitan atau terdakwa. Tetapi mereka tidak peduli MKC gulanya 458 dan MKC sakit-sakitan mereka tidak peduli, tapi disiapkan ambulan katanya sama dokternya. Nah, kemudian dibacain terus oleh berapa belas orang itu sampai selesai hari kedua tengah malam, yaitu di malam Sabtu. Karena kenapa? Intinya bagaimana supaya gugur pra peradilan kan begitu. Kalau Ibu ada yang mau saya tambahin ditambahkan? dikit, Bro. Jadi terkait yang tadi saya sampaikan sama rekan Kamarudin, nanti kami akan uji melalui komisi yudisial ya, karena segala suatu perbuatan harus dipertanggungjawabkan. Nah, kalau memang sah ya sudah, berarti kami terima. Nah, intinya terkait proses pra peradilan mengenai tafsir dimulai atau tidaknya sebuah pokok perkara itu, karena belum masuk ke situ dan yang dilihat hanya dari segi identitas ya sudah, kita hormati proses hukum. Lalu tadi mengenai pertanyaan Bapak ke saya ya, kenapa kok bisa sampai jam 9 lewat 20 ya? Jam 9 jam 10. Ya, saya jawabnya gini, simpel aja Pak. Kalau di dalam Undang-Undang Perburuhan ya, Undang-Undang tahun 2003, buruh itu hanya bisa diberikan kesempatan untuk lembur jika yang pertama sehat dan maksimal 3 jam. Ya, itu buruh Pak, orang yang pekerja. Nah, Pak Aceh ini bukan buruh. Dia ini terdakwa yang sedang sakit gula, yang mana ketika pada saat proses persidangan gulanya pun masih 426 Bang ternyata. Nah, dia tuh tidur bangun sampai akhirnya kesepakatan kita di hari sebelumnya di tanggal 2 yang menyatakan bahwa sidang itu akan diakhiri sesuai jam kerja dan hari kerja. Namun salah satu JPU ya, itu yang Syanan Tanjung ya, dia bilang kesepakatan kemarin tidak mengikat pada kesepakatan hari ini. Nah, singkat cerita, mereka paksa lah itu persidangan sampai dengan jam 9 lewat. Saya bilang ya sudah, karena jam 10 malam, jam 22. Ya, kami mengajukan keberatan. Berkali-kali kami mengajukan keberatan, tapi keberatan kami tidak ditimbang. Justru yang diterima adalah ide dari mereka. Akhirnya dengan berat hati kami terima dan kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim bahwa kalaupun memang dilanjutkan, jika ada sesuatu hal yang terjadi, ini tanggung jawab kalian. Darah ada di tangan kalian semua. Karena menurut saya pribadi ini adalah suatu tindakan yang judi atau gambling, mencoba-coba sesuatu dan dengan menanggung resiko yang tidak bisa pastikan gitu ya. Nah, tapi puji Tuhan Pak Aceh bisa lewat mengikuti prosesnya, tapi ada dalam keadaan tidur. Nah, namun Aceh tidak mendengar surat dakwaan itu. Ya. Tapi ya tidak apa-apa, sudah lewat juga kan. Ya, jadi kita akan fokus untuk pokok perkara nanti di tanggal di Kamis ini untuk agenda pembacaan eksepsi. Ya. Bukan eksepsi, keberatan. Keberatan ya. Keberatan, ya. Oke, itu. Ibu ada yang mau sampaikan? Iya, terima kasih Pak. Intinya sih untuk sidang hari ini putusan Hakim Tunggal bahwa pra peradilan gugur karena sudah berjalannya sidang pokok di Ciamis Pak. Dan dengan adanya itu maka kami akan tetap semangat ya Pak, tetap semangat dengan upaya-upaya hukum yang akan kami lakukan dan juga menggugat gitu Kapolri dan sebagainya. Perbuatan melawan hukum. Ya, karena perbuatan melawan hukum kan. Nah, dan saat minggu lalu itu klien kami itu sedang sakit, tapi mengapa gitu masih aja berjalan itu sidang, ya kan, dalam pembacaan dakwaan.
sebenarnya dokter mana sih yang bisa gitu mengeluarkan surat sehat, surat tanda sehat padahal sakit klien kami gitu. Nah itu juga akan kami gugat itu dokter, itu nggak benar itu, kenapa dia bisa berbuat seperti itu. Nah pokoknya kami berempat tim kuasa hukum akan tetap terus berjuang, semangat dalam menegakkan keadilan. Itu saja Pak dari saya. Maksudnya dokternya akan dibawa untuk diperiksa oleh Majelis Kehormatan Dokter gitu ya. Jadi apakah dokter dibenarkan mengatakan orang sakit sehat kan gitu? Itu kan ada kode etik kedokteran. Nah kalau gulanya misalnya 450 lebih mendekati 500 dikatakan sehat, lalu harus berapakah gula dalam darah seseorang baru benar-benar dikatakan sehat? Sedangkan ilmu yang kita pelajari selama ini, termasuk karena saya juga mengelola legalnya rumah sakit ya, tidak usah sampai 400 gulanya, 200-300 saja itu sudah kategori berbahaya dan sakit kan gitu. Tetapi ada dokter katanya dengan gula dalam darahnya MKC 458 dan dia menyatakan itu sehat kan gitu. Jadi nanti dokternya ini kita uji apakah betul seseorang yang gula dalam darahnya itu ketika pemeriksaan sewaktu, kemudian pemeriksaan pasca puasa dan gula setelah puasa, gulanya rata-rata 400-500 dikatakan sehat, nanti biarkan dokter itu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan hasil diagnosanya kepada kode etik kedokteran kan begitu. Iya, siapapun yang melihat, yang mendengar ya nanti YouTube ini, ya rakyat Indonesia biar tahu bahwa kita harus bersatu menegakkan keadilan. Ini bukan bicara agama lagi. Ini bukan bicara masalah MKC, tapi masalah keadilan di Indonesia ini yang harus ditegakkan. Bagi rekan-rekan yang seiman dengan saya, dengan kita, ya jangan kecewa. Artinya gini, ini nggak ada yang sia-sia, yang kita perbuat ini nggak ada yang sia-sia. Yang diperbuat Pak Saifuddin semuanya, ini nggak ada yang sia-sia, ya nggak ada yang sia-sia. Artinya tadi sudah dijelaskan, kalau ini nggak ada pra peradilan, itu MKC mungkin masih di sana terus. Masih di Cyber Polri. Di Cyber Polri, bisa dikasih lagi ya, tokai itu kan. Nah jadi mari kita tetap berdoa, mungkin Pak Saifuddin berdoa. Di hadapan kebesaran kemuliaan membawa seluruh masalah, bahkan perkara MKC ini Tuhan sudah diputuskan gugur karena hal-hal yang di luar dari kemampuan kami. Intinya bahwa perkara utama sudah disidangkan di PN Ciamis. Tetapi hanya kepada Engkaulah kami berharap, hanya kepada Engkaulah doa itu dinaikkan. Dan biarlah Tuhan berkarya di dalam kegiatan kami, terutama tim pengacara MKC dan juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ikut di dalam kegiatan ini untuk membela dia. Tuhanlah hakim yang agung, Tuhanlah dokter yang segala dokter, dan Engkau penentu masa depan kami. Satu jengkal ke depan adalah maut, tetapi Engkau adalah juru selamat. Terima kasih untuk hari ini. Kami sudah membicarakannya, kami sudah berupaya sesuai kemampuan kami. Selanjutnya Engkaulah yang mengatur segalanya. Haleluya. Amin. Iya, saudara-saudara, begitulah kasus ini. Kasus MKC itu adalah kasus menginjil itu sendiri. Jadi dengan keadaan melalui cerita kesaksian MKC, kesaksian sidang, kesaksian daripada apa yang telah dilakukan oleh polisi, penangkapan dan sebagainya, itu akan berbicara sendiri. Dan Anda bisa menilai sendiri kenapa ini terjadi. Kalau saya melihat, membaca firman Tuhan Filipi 1 ayat 12, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Jadi kasus MKC sendiri menjadi kasus penginjilan.
Jadi dengan tersebarnya berita, dengan tersebarnya berbagai kisah tentang MKC, itu sudah berbicara kepada banyak orang, membuka telinga mereka, membuka pikiran mereka, bahkan membuka hati mereka untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini yang luar biasa. Di balik semua kejadian itu, yang jelas saya yakin dan saya percaya Kaceng nggak salah. Yang salah itu kalau Abdul Somad ditangkap, baru kasus MKC ini disidangkan. Jadi semuanya sudah jelas, tangkap Abdul Somad atau lepaskan MKC. Itu baru adil, baru benarlah pelaksanaan hukum di Indonesia ini. Jadi polisi harus nangkap dong MKC, harus nangkap dong Abdul Somad yang menjadi sumber keributan. Dan ini sudah saya omongkan sejak awal kasus MKC ini. Kalau kita naik lagi ke atas, Abdul Somad sebenarnya tidak salah. Dia hanyalah korban dari kitab sucinya yang mengajarkan seperti itu. Mengajarkan menghina agama lain. Jangankan menghina, memotong leher orang aja boleh. Orang Yahudi, orang Kristen boleh kok dipotong bebek angsa. Masa dikuali? Nona minta dansa 4 kali. Boleh. Anda mau cari, saya sudah mengumpulkan ayat-ayat yang jelas sekali itu, sangat menistakan, menghina, bahkan mengkriminalkan manusia lain karena kitab suci itu. Itu kalau mau lari ke sana. Tetapi mereka tetap membela ustadz mereka, membelanya walaupun jelas-jelas salah. Wah, itu kan Abdul Somad itu kan di kalangannya sendiri. Semua ngomong di kalangan sendiri. Saya bicara kepada sopir taksi yang dipakai untuk menghukum saya itu, kan saya itu dengan sopir taksi, bukan di kalangan umum, bukan di depan umum. Dan yang harus dihukum itu adalah yang uploadnya. Itu kan hanya pembicaraan pribadi saya dengan sopir taksi itu. Dan sopir taksi itu sampai sekarang masih beragama yang lama, nggak pindah agama dia. Kenapa kok dijadikan perkara besar sepertinya? Saya dihukum 4 tahun gara-gara saya menginjil sopir taksi. Ini hukum apa sudah? Undang-undang pasal apa emang? Jadi tidak fair pelaksanaan hukum di Indonesia ini. Kalau sudah urusan masalah penistaan agama. Tapi ya biarlah. Ini cara-cara Tuhan yang ajaib dan luar biasa loh. Saya yakin Tuhan punya rencana, punya tujuan khusus di balik segala sesuatu yang berkaitan dengan MKC. Saya yakin Tuhan melindungi dan bekerja di dalam setiap perkara. Terima kasih, selamat sore saudara-saudaraku di seluruh Nusantara, bahkan di seluruh dunia. Doakan terus saya dan MKC untuk mampu terus bertahan dalam keadaan apapun. Tuhan Yesus memberkati.